Hai, welcome back Joyman. Oke, untuk kali ini kita akan bahas tentang materi fungsi eksponensial. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Nomor 1, tentukan bentuk sederhana dari x pangkat 1 pangkat min 1 plus y pangkat min 1 per x pangkat min 1 min y pangkat min 1. Dan pangkat semua itu dipangkatkan min 1 juga. Oke, kita tuliskan sini x pangkat min 1 plus y pangkat min 1 per x pangkat min 1 min y pangkat min 1. Kita pangkatkan dengan min 1. So, kalau untuk menghilangkan pangkat min 1 ini tinggal kita tukar saja ya. Misalkan ada bentuk kayak gini, a per b pangkat min 1. Jadi kalau kita ingin mengubah pangkat min 1 ini menjadi pangkat 1, kita tinggal tukar saja pembilang dan penyebutnya. Jadi b per a pangkat 1. So, gitu ya. Ini diperoleh dari 1 per a per b. Jadi pembagi utamanya adalah yang di atas ini, sehingga kalau kita balik atau kita sederhanakan dapatnya b per a. So, di sini bisa kita tuliskan x min 1 min y pangkat min 1 per x pangkat min 1 plus y pangkat min 1. Nah, di sini pangkatnya sudah 1, jadi nggak usah lagi kita rubah. Nah, sekarang tinggal kita ubah bentuk bilangan berpangkat ini. Jadi 1 per x min ya, min 1 per y per 1 per x plus 1 per y. Nah, sehingga sekarang bisa kita tuliskan, samain penyebut yang di bawah, ini kali x per x, ini kali y per y, ini kali y per y, ini kali x per x, sehingga kita peroleh y min x per xy per y plus x per xy. So, ini pembagi utamanya yang di tengah ini. Bisa kita peroleh sekarang y min x per xy kali xy per y plus x. Sederhanakan, kita peroleh y min x per y plus x. That's it. Itu nomor 1. Oke, nomor 2. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 8x min 2. Pangkat x min 2 maksud saya. Nah, untuk menggambar grafik fungsinya kita harus cari dulu titik bantu ya. Jadi kita buat reka-reka. Kita gunakan misalkan x-nya dari min 2. Oke, jika dari min 2 berarti ubah bentuknya dulu. Fx sama dengan 2 pangkat 3 dalam kurung x min 2. So, ini bisa kita buat 2 pangkat 3x min 6. Nah, jika kita menggunakan min 2, fx-nya 2 pangkat min 12. So, jika kita menggunakan min 1, berarti sini min ya, min 3 kurang 6, min 9. 2 pangkat min 9. Jika kita gunakan 0, berarti 2 pangkat 0 min 6, atau 2 pangkat 6. 2 pangkat min 6. Berapa misalkan? 1. Berarti di sini kita dapatkan 2 pangkat 3, min 3. Jika kita gunakan 2, yang kita dapatkan 2 pangkat 0 atau 1. Jika kita gunakan 3, kita dapatkan 2 pangkat 3. Tabel yang kita buat ini, titik-titik bantu yang kita buat ini, kita bisa ilustrasikan atau buat sketsa grafiknya kayak gini. Jadi misalkan di sini sumbu x, ini fx y. Berarti di min 2, min 1
1, 2, dan 3. Berarti di min 2 sangat mendekati 0 ya. Sini sangat mendekati 0. Kita anggap aja di sini. Terus 1 juga lebih naik lagi. 2 yang 0, 2 pangkat min 16. 2 pangkat min 6. 2 pangkat min 6 itu 1/64 deh. 1/64. Berarti kurang lebih kecil banget ya. Naiknya kecil banget sini. Kurang lebih. Ya kita anggap aja sini. 1/64. Oke, ini ya. Kita tulis sini ya. 1/64. 1, 2 pangkat min 3 berarti 1/8. Naik sedikit. Naik lagi ya. Jadi kalau kalian buatnya lebih detail, kalau menggunakan buku yang kotak-kotak ya, itu akan lebih bagus kelihatan grafiknya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk grafik yang nomor 2. Nah, next, nomor 3. Diketahui penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat plus x min 2 sama dengan 81. X plus 2 adalah A dan B. Jika A lebih dari B, maka tentukan nilai A min B. Oke, 3 pangkat x kuadrat plus x min 2 sama dengan 3 pangkat, ini 3 pangkat 4 ya jelas ya, 4 dalam kurung x plus 2. So, kita bisa dapatkan 3x pangkat 2 plus 3 pangkat x kuadrat ya, plus x min 2 sama dengan 3 pangkat 4x plus 8. Nah, ada aturan yang menyatakan ini di persamaan eksponensial. A pangkat fx sama dengan A pangkat hx, maka fx sama dengan hx gitu. Berarti kalau di sini kita misalkan x kuadrat plus x min 2 ini adalah fx-nya, berarti hx-nya adalah 4x plus 8, berlaku sifat ini. Oke, bisa kita tuliskan x kuadrat plus x min 2 sama dengan 4x plus 8. So, move it. X kuadrat plus ya, x min 4x min 2 min 8 sama dengan 0. Jadi kita peroleh x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Jadi sel faktornya x min 5 x plus 2. Sehingga x-nya kita peroleh x sama dengan 5 dan x sama dengan min 2. Nah, jika diketahui penyelesaiannya ya, berarti jika A dan B penyelesaiannya dan A lebih dari B, maka tentukan nilai A min B. Berarti A-nya adalah 5, B-nya sama dengan 2, min 2. Jadi nilai A min B 5 min 2 7. That's it. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x plus 3 pangkat 2x min 8 sama dengan 6x min 7 pangkat 2x min 8. So, ada aturan yang menyatakan seperti ini. Jadi jika suatu fungsi fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, fx sama dengan gx. Itu. Yang kedua, jika hx sama dengan 0, fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. So,
penyelesaiannya seperti itu. Ada dua tipe ya. Berarti kita ambil dulu fx sama dengan gx ya. Oke, di soal bisa saya tuliskan ini kita anggap fx, ini gx, ini hx yang di atas. Hx ini juga sama ya, hx. Kita tuliskan ulang, 4x plus 3 pangkat 2x min 8 sama dengan 6x min 7 pangkat 2x min 8. So, kita gunakan dulu penyelesaian pertama, fx sama dengan gx. Berarti 4x plus 3 sama dengan 6x min 7. Nah, kita dapatkan 2x sama dengan 10, atau x-nya 5. Itu penyelesaian yang pertama. Yang kedua, hx harus 0. Hx sama dengan 0 dengan syarat jika fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Berarti hx-nya 0, 2x min 8 sama dengan 0, x sama dengan 8 per 2, x sama dengan 4. Dengan syarat fx dan gx tidak 0. Berarti kita coba substitusi dulu x-nya 4 ke fx. Substitusi ke fx berarti 4 kali 4 plus 3. Ini jelas ada hasilnya, atau bukan 0 ya. Berarti 19 ini. Terus kita substitusi ke yang gx. 6 kali 4 min 7. Jelas ini juga bukan 0. Atau di sini ada hasilnya 24 min 7 ya, 17. Dengan kata lain, kita dapat penyelesaiannya, dua penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaiannya x sama dengan 4 dan 5. That's it. Next. Nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 1 2x min 1 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2x min 1 pangkat 3x plus 9. Nah, mirip seperti yang tadi, soal nomor sebelumnya, cuman ini ada aturan beda aturannya. Jika hx sama dengan pangkat fx pangkat hx sama dengan fx pangkat gx, maka bisa kita tuliskan hx sama dengan gx. Ini yang pertama, penyelesaian yang pertama. Yang kedua, fx sama dengan 1. Jadi kalau fx-nya 1, pangkat berapapun tetap akan sama hasilnya, kayak gitu. Yang ketiga, fx sama dengan 0 dengan catatan atau syarat hx dan gx positif gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan fx-nya itu 0 pangkat suatu bilangan yang positif ya, suatu bilangan yang positif berapapun, 1, 2, 3 dan seterusnya, terserah, itu hasilnya akan tetap 0, jadi sama, mengakibatkan kedua ruas ini bernilai sama. Namun jika hasilnya pangkat tersebut negatif, misalkan min 1 kayak gitu, ini akan membentuk 1/0 atau tak terdefinisi kayak gitu ya. Syarat yang selanjutnya, fx sama dengan min 1 dengan syarat hx dan gx harus sama-sama positif atau kok positif genap atau ganjil gitu ya.
genap, atau ganjil. That's it. Jadi penyelesaiannya ada 4 tipe itu ya. Oke, yang pertama HX sama dengan GX. Mungkin kita berikan tanda dulu ya, yang mana FX, yang mana HX, yang mana GX. Oke, untuk yang pertama FX yang ini. FX, ini FX. Yang di atas ini HX-nya. Ini GX. Nah, berarti yang pertama untuk HX sama dengan GX di pangkatnya ya. 2X plus 1 sama dengan 3X plus 9. Di sini kita bisa peroleh 1 min 9 sama dengan 3X min 2X, atau min 8 sama dengan X. Itu yang pertama. Oke, yang selanjutnya Fx sama dengan 1. Berarti 2X min 1 sama dengan 1. X sama dengan 1. Yang ketiga Fx sama dengan 0. Berarti 2X min 1 sama dengan 0. X sama dengan setengah. Dan di sini menyebutkan syaratnya HX dan GX haruslah positif. Berarti kita uji dulu nih. HX harus positif dan GX. 2X plus 1, 2 kali setengah plus 1. Nah, di sini hasilnya positif ya, 2. Yang berikutnya GX, 3 kali setengah plus 9. Sini juga jelas banget hasilnya positif ya, 10,5. Oke. Nah, itu syarat yang ketiga. Penyelesaian yang ketiga maksud saya. Penyelesaian yang keempat, Fx haruslah min 1. Fx sama dengan min 1 berarti 2x min 1 sama dengan min 1. Sehingga kita peroleh x-nya 0 ya. Nah, x-nya 0, syaratnya HX dan GX harus sama-sama genap ataupun ganjil. Oke. Berarti sekarang misalkan kita substitusi ke HX 2 kali 0 plus 1. Ini hasilnya ganjil 1. Dan yang lagi 1 ke GX 3 kali 0 plus 9. Ini hasilnya jelas ganjil juga. Berarti penyelesaian ini X sama dengan 0 ini merupakan penyelesaian juga ya. Nah, coba saya tandai penyelesaian-penyelesaian tersebut. Oke, kita dapatkan yang pertama X sama dengan min 8. X sama dengan 1. Terus X sama dengan setengah. Dan X sama dengan 0. That's it, that's all. Di himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian. Dari yang terkecil, min 8, 0, 1,2. Sorry, koma setengah lo ya. Setengah, 1. That's it. Nah, itu untuk nomor 5. Selanjutnya, nomor 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari 8 pangkat 3x min 4 kurang dari 1/32 pangkat min x plus 2. Oke, sebelum menyelesaikan ini, kalian harus tahu dulu aturan pertidaksamaan yang menyebutkan sebagai berikut. Misalkan ada A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka bisa diselesaikan dengan cara fx kurang dari gx. Nah, ini berlaku untuk A yang lebih dari A yang lebih dari 1. Ini berlaku untuk A yang lebih dari 1 ya. Oke.
Berarti di sini bisa kita tuliskan, bisa kita sederhanain dulu ya. 2 pangkat 3 dalam kurung 3x min 4 kurang dari 32 ini kita ubah bentuk bilangan berpangkat jadi 1/2 pangkat 5. Namun kita bawa ke atas, ini 2 pangkat min 5. Min x plus 2. So, kita dapatkan 2 pangkat 9x min 12 kurang dari 2 pangkat 5x min 10. Nah, sesuai dengan aturan yang saya buat tadi, yang ini, berarti bisa kita selesaikan dengan cara 9x min 12 kurang dari 5x min 10. So, kumpulkan x-nya, kita peroleh 4x kurang dari 2. X kurang dari setengah. That's it. Nah, itu penyelesaian untuk soal tersebut. Next, nomor 7. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 625 pangkat x min 2 lebih dari sama dengan akar 125 pangkat x kali akar pangkat 3 dari 25 pangkat 5x. Nah, ini bentuknya terlihat complicated banget ya. Namun kita bisa siasati. Jadi mungkin pertama kita ubah dulu semua bentuk yang ada di dalam bilangan di dalam akar ini menjadi basis yang paling sederhana ya. Ini basisnya belum paling sederhana nih, 625 ini masih bisa kita ubah jadi bilangan berpangkat yang basisnya sederhana. Oke. Kita ubah sekarang. Akar 625 itu kita bisa buat 5 pangkat 4 ya. X min 2. So, di sini bisa kita ubah juga. 125 itu 5 pangkat 3. Karena ada X, berarti kali X ya. Pangkat 3X. Kali akar pangkat 3 dari 25, kita buat 5 pangkat 2 kali 5X. Nah, kita sederhanakan. Kita peroleh 5 pangkat 4X min 8 lebih dari sama dengan akar 5 pangkat 3X kali, ini kali tadi ya, 3 akar 5 pangkat 10x. Oke. Nah, sekarang bisa kita pindahkan bentuk akar ini dan ini. Bisa kita bawa ke ruas kanan. Jadi pembagi dia ya. Oke. Berarti bisa kita buat akar 5 pangkat 4x min 8 per 5 pangkat 3x. Karena pembagian ya. Jadi kalau bentuknya akar sekian bagi akar sekian, bisa kita tuliskan sekalian aja semua akarnya kayak gitu ya. Oke. Lebih dari sama dengan 3 akar 5 pangkat 10x. So, bisa kita selesaikan sekarang. Di sini kita peroleh, karena ini bentuknya bilangan berpangkat dalam bentuk pembagian, berarti pangkatnya dikurang ya. 5 pangkat 4x min 8 min 3 akar, ingat. Lebih dari sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 10x. Nah, ini x ya. Berarti bisa kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat, yang dimana bentuk akar ini pangkatnya nanti bentuknya pecahan jadinya. Ini pangkat setengah kali setengah, ini sepertiga itu ya. Berarti di sini 5 pangkat x min 8 akar lebih dari sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 10x. Nah, kita bisa buat 5 pangkat x min 8 per 2, karena menghilangkan bentuk akar, kita dapatkan bentuk pangkat kayak gini jadinya. Kali setengah ya, atau per 2 langsung. Lebih dari sama dengan 5 pangkat 10x per 3. Kayak gitu. Jadi bilangan berpangkat itu dalam per luar. Kalau bentuk akar kayak gitu ya, dalam per luar. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi, jadi mirip yang tadi ya. A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx. Maka bisa kita selesaikan
dengan cara fx lebih dari sama dengan gx. Dengan catatan a-nya lebih dari 1. Jelas 5 itu lebih dari 1. Ini a-nya atau basisnya. Ya, lebih dari 1. Berarti kita bisa selesaikan x min 8 per 2 lebih dari sama dengan 10x per 3. So, kita hilangkan pecahannya. Sama-sama kali 6 ya. Kali 6. Kali 6. Simplify. 3, 2. Kita peroleh 3x min 24 lebih dari sama dengan 20x. Kumpulkan x yang sini berarti min 24 lebih dari sama dengan 17x. X kurang dari sama dengan min 24 per 17. Nih ya. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. X lebih dari min 24 per 17. Dimana X elemen bilangan real. Nggak ada sih di soal nggak tulis kayak gitu. Oke, next. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2x min 6 kali 5 pangkat, ini kali ya, kali 5 pangkat x plus 1 plus 125 lebih dari 0 untuk setiap x elemen bilangan real. So, kita bisa modif ini dulu pertama. 5 pangkat x kuadrat. Jadi kita bisa modif kayak gitu. Min 6 kali 5 pangkat x kali 5 pangkat 1. Jadi 5 pangkat x plus 1 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk ini. 5x kali 5 pangkat 1. Karena bilangan berpangkat kalau dikali ya pangkatnya ditambah ya, kayak itu. Plus 125 lebih dari 0. Nah, kita dapatkan bentuk yang sama. Jadi 5x ini bentuk yang sama. Nah, kita bisa buat sekarang 5 pangkat x kuadrat min 30 kali 5 pangkat x plus 125 lebih dari 0. Kadang saya bilang bilangan berpangkat 5x ya, padahal 5 pangkat x, sorry. Nah, di sini kita buat permisalan. Misal, a sama dengan 5 pangkat x. Jadi bisa kita buat a kuadrat min 30a, ini a juga jadinya, 30a plus 125 lebih dari 0. So, faktorkan, kita dapatkan a min 25, a min 5. That's it. Oke, kita cari pembuat 0. Pembuat 0 berarti a sama dengan 25 dan lagi satu a sama dengan 5. Nah, yang kita cari nilai a yang positif ya. Berarti kalau kita misalkan di garis bilangan ya, kita coba di garis bilangan a nya 5 dan 25. Interval terbuka karena nggak ada tanda sama dengan, lebih dari aja, lebih dari. Berarti coba kita tes 0 letaknya di sini ya, di sebelah kirinya 5. Jadi kita tes ke 0 dulu, di sini 0. Kita tes 0, ini 0 kuadrat 0 tetap 30 kali 0 plus 125 berarti positif ya. Yang kita cari kan jelas yang positif karena lebih dari 0. Jadi di sini ke kiri. Ini positif, negatif, positif. Dan ini ke kanan. Di penyelesaiannya x kurang dari 5. Kok x a ya? A kurang dari 5 dan a lebih dari 25. Yang pertama, a kurang dari 5. A nya kita misalkan tadi 5 pangkat x. Berarti 5 pangkat x kurang dari 5 pangkat 1. Yang di sebelahnya 5 pangkat x lebih dari 25. Ini bisa kita modif jadi 5 pangkat 2 ya. Sesuai aturan yang tadi saya jelaskan, berarti di sini bisa kita tuliskan x kurang dari 1
Dan di sini bisa kita tuliskan X lebih dari 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari 1 dan X lebih dari 2 untuk setiap X elemen bilangan real. That's it. Oke, itu aja mungkin di materi fungsi eksponensial. Jika kalian ada yang bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Atau mungkin videonya kurang jelas atau gimana, bisa kalian pause dan lagi replay video tersebut. Bye, see you.